Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan saya Diajeng Milaya Sinta dengan nomor induk mahasiswa 13 12 10308, mahasiswa semester 6 Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Saya akan mereview materi hukum cyber. Pengertian cyber law di Indonesia masih belum disepakati. Istilah yang merupakan terjemahan dari terminologi cyber law, ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyber law di Indonesia. Antara lain, hukum dunia maya atau virtual world law, hukum teknologi informasi atau law of information technology, hukum telematika atau cyber law. Cyber law adalah keseluruhan asas-asas atau norma, kaidah, lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber law yaitu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Tujuan cyber law sendiri adalah untuk memberikan kerangka hukum yang memungkinkan penegak hukum untuk perlindungan konsumen, pengaturan yang adil dalam penggunaan teknologi digital. Kita memasuki kepada sejarah cyber law di dunia. Pada tahun 1980-an, khususnya negara-negara di Eropa, Amerika Utara, mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 1990, beberapa negara di berbagai belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana siber melalui memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data, dan dalam sistem komputer merusak virus, melakukan tindak pidana siber, mempunyai kemampuan untuk dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu negara yang akan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang di beberapa tempat di negara lain. Beberapa organisasi internasional seperti 1. Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD, yaitu usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer dilakukan oleh OECD antara tahun 1983 dan tahun 1985. Contohnya, beberapa perbuatan yang kriminalisasi dalam hukum pidana nasional yaitu seperti memasukkan, mengubah, menghapus, atau menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk melakukan transfer dana atau sesuatu yang bernilai lainnya secara ilegal. Memasukkan atau mengubah, menghapus, menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk melakukan pemalsuan. Yang kedua, ada organisasi UN atau United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, di mana PBB melakukan monitoring terhadap computer-related crime dimulai pada tahun 1990 dengan Act UN Congress on the Prevention of Crime Treatment of Offender. Dalam resolusi Kongres PBB tersebut, negara-negara diimbau untuk mengintensifikasikan usaha-usaha memerangi computer-related crime dengan melakukan tindakan-tindakan seperti modernisasi hukum, meningkatkan upaya-upaya pengamanan komputer, dan upaya preventif dengan memperhitungkan masalah-masalah terkait perlindungan privasi, penghormatan hak asasi manusia, kebebasan yang fundamental, serta setiap mekanisme pengaturan penggunaan pemanfaatan komputer. Yang ketiga ada The Group of Eight atau G8. G8 merupakan kelompok negara-negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan juga Rusia. G8 menyetujui 10 prinsip memerangi high-tech crimes antara lain, tidak boleh ada tempat berlindung bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. Yang keempat ada Council of Europe atau COE, Konvensi tentang Kejahatan Siber atau Convention on Cybercrime 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi of Cybercrime 2001 merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana siber dan menjadi pedoman dan regulasi tindak pidana siber dalam hukum internasional. Tindak pidana siber terdapat 9 jenis tindak pidana siber yang dikelompokkan dalam 4 kategori tindak pidana, yaitu kelompok pertama, tindak pidana terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dan sistem komputer terdiri dari illegal access, illegal intersection, data inference, sistem inference, dan misuse of device. Sejarah cyber law di Indonesia.
Pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas cyberspace. Pada tahun 2003, pembentukan RUU IKTE dilanjutkan oleh Kominfo dan menjadi RUU IETE. Kemudian, pada tahun 2005, RUU IETE berubah menjadi RUU ITE. Kemudian, pada 25 Maret 2008, DPR menyetujui RUU ITE menjadi UU ITE. Pada 21 April 2008, Presiden RI diundangkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi melalui UU Nomor 19. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Urgensi pengaturan cyber law di Indonesia, terdapat satu kepastian hukum. Terkait kepastian hukum, yaitu adanya kepastian yang diberikan oleh negara dalam aktivitas ini, adanya perlindungan hukum dengan dijamin oleh hukum, serta adanya legalitas dalam penanganan penegakan hukumnya. Kemudian, untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian, adanya variabel global yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka. Kemudian memasuki jenis-jenis cybercrime, yaitu 1. Unauthorize access, 2. Illegal contents, 3. Penyebaran virus, 4. Hacking and cracker, 5. Hijacking. Faktor-faktor pendorong terjadinya cybercrime. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil, tidak diperlakukan peralatan yang tercanggih. Yang kedua, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super canggih. Ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Keempat, kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum.